Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasai. Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting. Lagi drakoran, apa sih? Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. K-Beauty Box, ini mau. Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas. Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku. Bisa nggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini? Bisa dong, makanya mandi pakai Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C. Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku. Iya, Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit. Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong. Natural White, glowing is yours. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengusulkan tambahan 21.000 personel polisi kehutanan dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR. Raja Juli menjelaskan usul penambahan itu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan kawasan hutan buntut insiden bencana banjir dan longsor di Sumatera diduga akibat deforestasi. Dia mengaku telah melakukan hitung-hitungan rasio ideal polisi kehutanan berdasarkan luas hutan di Indonesia saat ini. Nantinya, kata dia, satu polisi akan menjaga 5.000 hektar hutan. Saat ini total ada 4.800 polisi hutan di bawah Kemenhut. Tapi Raja Juli menargetkan jumlahnya menjadi 25.000 sehingga masih dibutuhkan tambahan sekitar 21.000. Selain polisi kehutanan, Raja Juli juga mengusulkan penambahan 35 pusat koordinasi wilayah kehutanan, Puskorwilhut. Dia menyebut Puskorwilhut dibutuhkan untuk menjadi jembatan koordinasi agar rentang kendali semakin terstruktur. Puskorwilhut juga diperlukan untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah maupun forum komunikasi pemerintah daerah, Forkopimda. Alhamdulillah sudah tiba waktunya kita bergabung dengan Mbah Bun bersama Haji Bundiar dalam kajian Tombati yang kita rindukan kehadirannya setelah beberapa saat absen ya beliau. Assalamualaikum Mbah Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita doakan Mbah Bun itu sehat sehingga bisa menemui kita lagi di kajian Tombati seperti hari ini. Jadi sebetulnya pada tanggal 1 itu rencana anak saya itu datang. Ternyata terjadi perubahan sehingga yang seharusnya yang nomor 2 itu menghendaki saya datang ke rumahnya, saya tunda. Setelah terjadi perubahan akhirnya saya dijemput oleh anak yang sudah ya sudahlah. Alhamdulillah. Jadi tanggal 1 dan tanggal 8 saya nggak bisa. Jadi sekarang tanggal 15 sekarang. 15. Alhamdulillah itu saja. Tapi ya itu WA saya buahnya sekali. Mbak Bun sehat ya? Iya, sehat ya Mbak Bun. Tapi ada yang berespon juga ya. Mbak Bun tetap semangat berkarya untuk umat. Oke. Alhamdulillah. Jadi betul-betul saya itu juga senang gitu. Jadi hubungan batin antara Mbah Bun dengan anak cucunya cukup erat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Amin. Mari untuk siang hari ini Mbah Bun akan membahas hari-hari akan terus berputar.
Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Bun akan baca puisi dengan judul Rakyatku. Berbaris, bergenderang, bersorban, itulah rakyatku. Maju, bertakbir, bertakbir dan bertakbir, tak kenal mati demi keutuhan NKRI. Berbondong-bondong menuntut keadilan, menderap langkah suci, meski kaki penuh darah, air mata jadi nanah, mereka tak peduli. Ini bait dari hati yang suci, berjuang mengawal fatwa MUI, menggembur si kafir yang congkak, yang mengopo-opo agama yang suci, agar bumi pertiwi tetap utuh dalam ridho ilahi dan penuh damai. Arti daripada puisi ini, barisan bersorban tak kenal mati dalam menjaga keutuhan NKRI, meskipun darah dan nanah keluar karena melangkah yang jauh dan suci. Berjuang mengawal fatwa MUI dari gemburan si kafir yang mengopo-opo agama yang suci, agar bumi pertiwi tetap utuh dan selalu dalam ridho ilahi Rabbi. Baiklah, sekarang kita telah lanjutkan. Hari-hari akan terus berputar. Penjelasannya, Ahmad bin Hambal menjenguk Bagi bin Mukholid yang sedang sakit. Ahmad berkata, wahai Bagi, bergembiralah dengan ganjaran Allah yang dijanjikan, di mana ada hari-hari sakit yang tidak ada, di mana ada hari-hari sehat yang tidak ada sakit di dalamnya, dan hari-hari sakit yang tidak ada lagi kesehatan di dalamnya. Arti ungkapan ini, hari-hari sehat yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia akan datangnya sakit, sehingga dia ambisi sekali mengejar cita-citanya. Dan hari-hari sakit tidak terlintas akan menjadi sehat dalam pikirannya. Hal ini menyebabkan dia tidak berdaya dan putus asa. Pernyataan Imam Ahmad bin Hambal ini didasarkan Al-Quran surat Al-Hud ayat 9 dan 11. Dan jika kami rasakan kepada manusia itu rahmat atau kenikmatan dari kami, kemudian kami cabut kenikmatan tersebut, pastilah dia akan putus asa lagi dan tidak berterima kasih. Dan ketika kami berikan kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, pastilah manusia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira dan bangga, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana. Dia selalu mengerjakan amal-amal soleh, dan mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Intinya begini, jangan mengira kalau kita itu diberi kesehatan itu pasti sehat terus, dan kalau diberi sakit itu pasti sehat terus. Hari-hari akan terus berputar. Sikapi hari-hari itu dengan sabar, bersyukur, selalu beramal soleh, jangan lalai-lalai kalau diberi nikmat, dan jangan berkeluh kesah kalau ditimpa kesusahan. Kesimpulannya, yang pertama, di waktu roda di atas atau memperoleh kenikmatan, kita harus bersyukur dan jangan sombong. Dan ketika roda ada di bawah atau memperoleh kesusahan, kita harus sabar dan jangan selalu mengeluh atau putus asa. Monggo. Iya, itu mengingatkan kita semua ya Mbak Bun, kadang-kadang kita tuh terlalu kadang-kadang terlalu yakin gitu bahwa misalnya 1 tahun ke depan kita masih dalam keadaan yang sama dengan sekarang, padahal sebenarnya semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Jadi kadang-kadang sakit, kadang-kadang ada sehat. Jadi kalau kita sehat ya kita syukuri, tapi kita nggak boleh mempunyai anggapan bahwa kita akan sehat terus, nggak mungkin gitu. Demikian juga kalau sakit terus nggak mungkin. Jadi orang yang sabar, orang selalu beramal soleh, itulah yang beruntung sebetulnya. Itu ya. Baik. Monggo. Oke, silakan teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaan untuk Mbak Bun segera disampaikan melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Saya ke
Catatan ini dulu ya tentang mengingatkan teman-teman layanan di RSKK untuk yang harusnya berobat, yang nggak mau antri, malas antri. Tenang, sekarang di RSKK Anda bisa daftar dari rumah. Cukup daftar lewat WhatsApp ke 081 3311 44239 081 3311 44239 minimal H-1 sebelum berobat. Bisa juga lewat aplikasi mobile JKN. Tinggal pilih tanggal, Anda dapat nomor antrian beres. Praktis, cepat, dan nggak perlu antri panjang di lokasi. Pasien baru ataupun lama semua bisa. Kalau Anda pasien BPJS rujukan, jangan lupa siapkan surat rujukan dari Vaskes pertama. Untuk seluruh pasien BPJS mulai 8 September 2025, seluruh pendaftaran pelayanan poliklinik wajib menggunakan aplikasi mobile JKN alias MJKN. Bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap, surat rencana kontrol SRK hanya bisa diterbitkan melalui aplikasi mobile JKN. Jadwal kontrol diatur secara online, pasien tetap harus melakukan validasi biometrik, fingerprint, maupun juga face recognition di loket pendaftaran. Kalau mengalami kendala, pasien bisa menuju pojok MJKN atau menghubungi WhatsApp layanan di 0813 3388 7744 pada hari Senin hingga Jumat pukul 7.15 sampai 13 waktu Indonesia Barat. RSKK juga dipercaya Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit jejaring untuk 9 layanan unggulan seperti kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, TBC, diabetes, kesehatan jiwa, dan infeksi emerging. RSKK punya 24 klinik spesialis. Ada bedah umum, anak, syaraf, kandungan, paru, kulit, ortopedi, jantung, THT, hingga psikologi. Semua layanan lengkap dalam satu tempat. RSUD Kabupaten Kediri RSKK, Jalan TK Bangsa nomor 1 Pare, call center 0813 3388 7744 0813 3388 7744. RSKK semakin baik dalam layanan kesehatan. Oke, kita ke gatekeeper, Hilman. Mas Fauzi memberi informasi yang melintas antara Jombang Pare, hati-hati, sekarang hujan deras, posisi Mas Fauzi ada di daerah Selangkeng Rejo. Pak Imam Bukhari lewat Revilet Trawulan Mojokerto mengirimkan video masih terlihat truk tangki yang mengalami insiden lalu lintas, posisi masih sama, ada di Simpang 4 Trawulan Mojokerto sehingga terjadi bottleneck. Jalur menyempit yang dari Jombang arah Surabaya. Cuaca juga hujan. Pak Wibowo berada di Kota Batu, saat ini hujan deras. Untuk jarak pandang masih aman. Kendaraan yang lewat lebih banyak mobil pribadi. Oke, lanjut ke Rifa. Pak Agung di Nganjuk, apakah kita punya kewajiban untuk mengganti sholat wajib yang telah kita tinggalkan dulu? Pak Ahsanul Haq di Badas, soal selamatan orang hamil, tingkepan, kenapa kok harus pakai polo pendem seperti ketela, garut, ubi, dan lain-lain, pecah kelapa dan kendi. Bahkan masuk dan keluar rumah harus beda dan tidak boleh pamit izin pulang. Tolong penjelasannya Mbah Bun. Bu Heni di Pare, apa amalan yang harus dilakukan di malam Isra Mi'raj atau 27 Rajab? Oke. Monggo Mbak Bun, ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Iya, terima kasih. Yaitu dari Pak Agung ya. Ya. Kewajiban mengkodok sholat yang ditinggalkan dahulu. Begini, kalau kita akan mengkodok itu harus jelas. Yang dikodok itu sholat apa, harus jelas. Kalau sekiranya sulit, umpamanya seperti ada pertanyaan kami dari Ngancar, dia telah meninggalkan sholat selama 8 tahun. Lalu saya tanya kenapa? Karena saya sibuk.
Lalu bagaimana mengkodoknya? Kan saya sendiri juga sulit. Sudahlah istighfar saja supaya itu diampuni Allah. Jadi kita bertobat kepada Allah, istighfar. Dan istighfar itu supaya itu diterima oleh Allah, yaitu merasa menyesal. Kenapa saya dulu kok meninggalkan sholat? Lalu yang kedua, berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, setelah itu berbuatlah yang mendapat ridho dari Allah. Satu diantaranya ya sholatnya yang tertib, gitu loh ya. Jadi dalam hal ini kalau bagaimana cara mengkodok sholat-sholat yang dahulu, lah dia tegas enggak? Kalau kira-kira repot juga gitu ya. Jadi saya kira jalan keluarnya begitu. Jadi sudahlah yang dahulu sudah kita mohon ampun kepada Allah, istighfar, perbanyak istighfar saja supaya istighfar diterima, yaitu merasa menyesal. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Nah setelah itu sudahlah sholatlah dengan tertib, itu saja lah ya. Sebab itu juga berat juga itu ya. Jadi sebab apalagi dalam hal ini ada yang beda pendapat, ada istilah kodok dan ada tidak. Sebab mengkodok itu kan melaksanakan sholat di luar waktunya ya. Padahal di situ dalam Al-Quran waqimus sholat lidzikri, dirikanlah sholat ketika kamu ingat kepadaku, gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau umpamanya tidur sebelum duhur, bangun asyar, itu kan berarti kehilangan. Maka di situ di waktu sholat asar itu tetap adaan gitu ya. Sebab apa? Waqimus sholat dzikri. Jadi masalah kodok itu bagi yang berpendapat ada kodok yang monggo, tetapi kalau kewajiban kodok yang dulu itu bagaimana caranya gitu ya. Yang caranya sudah sekarang jalan keluarnya istighfar, tapi awas berjanji tidak mengulangi dan betul-betul diikuti yang tertib gitu, insya Allah Allah akan mengampuni gitu ya. Sudah. Terus yang kedua, tingkepan, polo pendem lalu 7 hari itu sebetulnya itu hanya gugon tuhun saja. Saya tidak bisa menjelaskan hal ini, hanya menurut Mbah Bun lebih baik kalau ada hamil gitu ya, kalau ada anak yang hamil itu kalau akan mengadakan selamatan monggo, tapi sebaiknya sebelum usia janin 120 hari. Gitu ya, sebelum janin 120 hari. Apa sebabnya? Sebab pada usia 120 hari itulah Allah meniupkan rohnya dan menentukan takdirnya, bahagia celakanya. Nah, lebih baik kita selamatan sebelum 120 hari. Jadi mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah anak saya nanti tolong diginikan. Nah gitu. Kalau sudah 7 bulan kan sudah ada roh dan nasibnya sudah ditentukan gitu lah. Jadi saya cenderung itu lebih baik kalau toh akan mengadakan selamatan gitu ya sebelum 120. Awas jangan sebelum 4 bulan, jangan. Sebab bulannya itu ada yang 29 dan 30 jadi 120 hari. Dan ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih di mana Allah akan menurunkan rohnya itu pada janin berusia 120 hari. Maka kalau akan mengadakan selamatan itu, lalu apa mungkin yang dibaca begitu ya? Mungkin dibaca dalam selamatan itu ya itu intern aja, intern rumah tangga. Jadi surat Yusuf, ya surat Yusuf itu ayat 1 sampai dengan 19. Lalu yang kedua surat Luqman ayat 1 sampai dengan 19. Lalu surat Al-Alaq itu semuanya juga jumlahnya kebetulan 19. Filosofinya kalau nanti surat Yusuf itu kalau punya anak tampan atau cantik lahir dan batin. Bukan seperti Nabi Yusuf, kalau perempuan gimana? Jadi cantik lahir batinnya atau bagus lahir batinnya. Lalu surat Luqman, insya Allah kita terhindar. La tusyrik billah innasirka dulu itu pada surat Luqman. Jadi mudah-mudahan anak kita itu tidak betul-betul iman Islamnya itu kokoh dan kuat. Sedangkan Al-Alaq itu adalah cerdas gitu ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana itu kecerdasannya dalam hal ini supaya anaknya itu pintar ilmunya, pintar mencari rezeki yang halal dan juga baik budi pekertinya. Itu saja. Tetapi kalau setelah saya sarankan sebelum 120 hari, tapi karena adat akan mengadakan tingkapan lagi monggo lah. Tapi kalau ilmiahnya mau kepala pendem dan sebagainya itu gugon tuhun, sehingga Mbak Bun kurang memahami. Malah yang memahami yang kurang 120 hari itu dasar-dasarnya ada gitu ya. Sudah selesai ya. Lalu sekarang amalan Isra Mi'raj. Ya kebetulan kan kalau nggak salah nanti malam. Ya. Jadi nanti malam begini ya. Sebetulnya begini ya, tentang puasa, hadis-hadis tentang puasa Rajab itu banyak yang mengatakan itu dhaif gitu. Lalu ada orang yang tidak mau berpuasa karena mengatakan dhaif. Tapi ada orang yang suka berpuasa. Dasarnya apa? Karena ada pendapat
hadis dhaif itu hanya tidak boleh digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran dan tidak pun digunakan untuk memutuskan perkara yang menyangkut hukum. Tetapi kalau selain itu boleh, umpamanya untuk semangat ibadah, maka orang yang model begini senang puasa Rajab, gitu ya. Lalu di situ tuh bagi yang tidak senang ya nggak apa-apa, tapi yang penting jangan geger ya. Jadi yang penting jangan geger, menjaga keutuhan umat itu wajib. Kalau toh dikembalikan pada Al-Quran itu ada lana a'maluna walakum amalukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu rukun, bagi kamu amalan kamu, itu rukun. Jadi begitu. Lalu tentang puasa ya, ini yang hadis yang dianggap sahih. Ini hanya satu ini yang dianggap sahih itu, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, hari Kamis, Jumat dan Sabtu di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan mendapat pahala. Di situ disebutkan sekitar dia akan mendapat pahala sama dengan 900 tahun beribadah. Itulah ya. Itu yang dianggap sahih itu ya. Nah di situ itu jadi jadi puasanya itu ditentukan lagi Kamis, Jumat, Sabtu pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang dimuliakan itu ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Rajab, Selo, Besar, Suro gitu. Nah jadi lalu sekarang nanti malam kebetulan Isra Mi'raj, perbanyak saja istighfar begitu ya. Jadi silakan di situ. Sebetulnya dalam bulan Rajab itu ada juga setiap selesai sholat asar atau subuh itu ada amalan Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya, itu 70 kali. Itu insya Allah akan diampuni. Tapi sekarang karena sudah nanti malam ya sudahlah, perbanyak saja sholat sunnah, itu nggak apa-apa ya. Sholat sunnah itu jadi apa itu sholat tahajud, apa itu sholat sholat tobat, sholat itu sudah silakan saja. Jadi itu. Lalu setelah itu nanti kalau itu besoknya itu silakan bersedekah. Barang siapa yang berpuasa, nah ini berpuasa khusus itu ya. Barang siapa yang berpuasa tanggal 27 Rajab lalu paginya itu sedekah, dicatat 1000 kebaikan gitu ya. Jadi ada 2 itu ya. Monggo. Kalau yang lain dulu sudah saya bahas gitu. Jadi nanti amalannya begitu ya. Nanti malam Isra Mi'raj itu insya Allah ya amalannya perbanyak saja istighfar. Istighfar itu kunci segalanya. Monggo. Kita ke gatekeeper lagi, Ina. Bergabung Bu Yayu di Jombang. Bu Yayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yayu. Assalamualaikum Mbak Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Mbak Bun. Seorang Muslim yang berhaji atau berumroh bisa dibilang mabrur itu dilihat dari akhlaknya, kehidupan sehari-hari atau gimana? Terus lagi saya pernah mengikuti jamaah Thariqah, itu ada ustadz yang memberi tausiah habis sholat wajib suruh wirid Allah 165 kali. Itu kalau umrohnya bisa mabrur, kalau hajinya bisa mabrur. Gimana menyikapi hal itu Mbak Bun? Mohon jawabannya. Sementara gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayu di Jombang. Monggo Mbak Bun, gimana jawabannya langsung? Jadi begini Bu Yayu, orang Muslim yang haji atau umroh, ciri-cirinya apa biar bisa jadi mabrur? Itu kan begitu ya. Ciri-cirinya kalau dia itu mabrur itu apa ciri-cirinya? Begini, jadi haji mabrur atau termasuk umroh mabrur lah ya. Tapi umumnya haji mabrur. Kalau umroh itu mabruroh, haji mabrur, umroh mabruroh, gitu ya. Jadi haji mabrur itu ciri-cirinya, cara memperolehnya, satu, memang biaya untuk haji itu halal tegas. Lalu niatnya betul-betul untuk berhaji atau berumroh, bukan yang lain. Sebab ada jamaah haji yang ternyata niatnya jual beli rokok di sana. Nah, ada gitu ya. Jadi betul-betul niatnya berumroh. Lalu yang ketiga, dia itu di sana memang melaksanakan manasik, melaksanakan ibadah. Waktu tawaf ya tawaf, waktu sa'i dan sebagainya. Sebab kami menemukan juga di sana ternyata hanya tidur aja. Loh, ada ya Bapak? Ada begitu. Tapi nanti datang di sini kan sudah
Pak Haji, Bu Haji, kan nggak tahu gitu ya. Iya. Sedangkan yang keempat cirinya itu ada perubahan sikap yang lebih baik daripada sebelumnya. Gitu saja ya. Jadi niat berhaji dan betul-betul berhaji dan berumrah, bukan ada niat yang lain. Terus yang kedua, biayanya betul-betul halal. Yang ketiga, di sana memang melaksanakan ibadah, gitu ya. Terus yang ketiga, ada perubahan yang positif dibanding akhlak yang sebelumnya. Itu saja. Lalu di sini, jadi di sini tadi ada yang soal Ustadz mengucapkan Allah 155 lalu akan begini. Itu bisa saja terjadi. Begini, kadang-kadang kita diberi amalan, lalu kalau diartikan amalannya seperti nggak nyambung, tapi fadilahnya inilah yang nyambung. Ya, jadi begini, pada tahun 2000 kemarin waktu saya ibadah haji yang pertama, saya itu juga mendapat sebangsa siraman. Cerita begini, ada seseorang termasuk kiai, ulama ini, tanya kepada ulama yang lain, gitu ya. Jadi tanya kepada ulama yang lain itu kalau ada Bapak Yai Abdul Hamid lah, Pasuruan. Yang pertamanya itu Bapak Ahmad Siddiq Jember. Tolong saya doakan bisa menjadi haji mabrur. Lalu beliau menjawab, haji mabrur itu sulit. Lalu Pak Yai Ahmad Siddiq yang tanya, lalu bagaimana jamaah kita itu? Lalu beliau mengatakan, ya kalau naik haji sesuai mabrur itu sama dengan kita mengambil magnet yang ada di laut. Kan sulit, gitu kan. Nah kalau memang begitu caranya bagaimana? Pakai magnet dong. Oh, sesama magnet yang menempel. Jadi mengambil jarum di tengah laut, gitu loh. Tapi bagaimana caranya? Dengan magnet. Dengan magnet maka jarum itu yang akan nempel, gitu loh. Lalu magnetnya apa? Kan begitu. Magnetnya itu silahkan membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Muhammad selama di Madinah itu 100.000. 100.000 gitu. Jadi itu yang diberi saya sendiri, Mbak Bun sendiri ya. Jadi Mbak Bun sendiri diberi begitu. Jadi dari sana lalu ke Pak Yai Ahmad Siddiq, lalu kepada putranya ke saya. Jadi cara estafetnya itu tegas gitu ya. Iya. Lalu waktu itu saya juga kriyek-kriyek. Lah di Madinah itu kan 8 hari. Kalau harus 100.000 berarti satu hari itu 12.500. Oh, tapi betul waktu itu pertama kali memang bisa samalkan selama 8 hari itu betul 100.000. Jadi pakai celek-celekan itu. Shalawat. Dan perlu diketahui membaca sholawat itu tidak mesti harus duduk. Kadang-kadang saya sambil antri makan sholawat, ziarah ikut ziarah tetap sholawat gitu. Nah, segi positifnya yang jelas kami tidak ngobrol macam-macam. Iya. Terfokus ibadah. Ya, jadi waktu tahun 2000 saya betul-betul 8 hari, tapi waktu 2006 dan 2013 ternyata mampu hanya 7 hari, gitu ya. Nah, jika itu dilihat hanya Shallallahu Alaihi Muhammad, seperti kan hubungannya nggak ada, artinya, tetapi ternyata mampu insya Allah menjadi haji mabrur. Nah, dalam hal ini tadi, kalau setelah habis sholat, membaca itu juga insya Allah berjaya. Kalau dia kata-kata Allah itu kan sebetulnya nggak ada hubungannya, tapi fadilahnya itu bisa terjadi. Maka itu tolong kalau ini masalah-masalah demikian boleh juga diamalkan, gitu ya. Boleh juga diamalkan. Jadi itu saja, monggo silakan ya. Ciri-ciri haji mabrur sudah, lalu masalah amalan muslim yang juga ciri-cirinya apa? Termasuk amalan itu silakan diamalkan, nggak apa-apa. Pokoknya nggak usah. Artinya ini kok bisa hubungannya begini, jangan gitu. Yang penting fadilahnya itu begitu. Kalau baca ini fadilahnya ini, gitu aja. Monggo. Oke, Mbak Bun, kita ke gatekeeper lagi, Ika. Bribka Heri dari Satpasim Polres Kediri Kota mengupdate, jadi pada tanggal 16 besok Januari 2026 untuk pelayanan SIM tutup akan buka kembali pada hari Sabtu 17 Januari 2026 yang masa berlaku SIM-nya habis pada tanggal 18 bahkan bisa dilakukan perpanjangan pada tanggal 17. Sementara yang tanggal 16 yang mungkin keterlambatan ya pengecualian untuk tanggal 16 karena hari besar bisa diperpanjang tanggal 17. Nah kalau tanggal 18 yang pasti sudah terlambat harus mencari SIM baru. Saat ini SIM masa berlakunya tidak sama dengan hari ulang tahun kita. Jadi hari tanggal di mana pembuatan SIM atau SIM tersebut diterbitkan. Betul.
Mas Tri Isbianto terus mengikuti Radio Andika. Saat ini di kawasan Ciwi Kimia hujan sangat deras. Hati-hati karena jarak pandang terbatas. Ya oke, geser ke Kina. Bergabung Bu Tias di Pelemahan Kediri. Assalamualaikum Bu Tias. Kali nggak ngapain temen di Pedatun. Oh iya, silahkan. Bu Tias. Bu Tias, maaf suaranya tidak jelas, sepertinya di loudspeaker ya Bu ya. Mohon tidak di loudspeaker ya Bu. lagi mas. Ya biar suaranya jelas. Sorry, Bu Tias di Pelemahan Kediri. Iya. Sampai jelas. Silahkan dicoba lagi Bu Tias. Mas Aki. Oke, nanti ya gabung lagi ya, sebentar ya Bu Tias, silakan nanti gabung lagi. Saya akan ke CV Agro Utama Mandiri Lestari dulu, mengajak Anda memanfaatkan lahan sempit di rumah untuk menciptakan kebun yang produktif dan menyegarkan. CV Agro Utama Mandiri Lestari, pusat pembibitan buah unggul terbesar di Kediri Raya dengan standar nasional, spesialis di bidang tanaman hortikultura. CV Agro Utama Mandiri Lestari menyediakan beragam bibit buah langka, tanaman buah dalam pot dan juga berbagai jenis buah unggul seperti alpukat, durian, jambu, anggur, dan banyak lagi. Semua bibit sudah terjamin kualitasnya dan siap tumbuh dengan optimal bahkan di lingkungan perkotaan yang memiliki tantangan khas. CV Agro Utama Mandiri Lestari juga menjadi pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya. Ribuan pelanggan sudah berhasil menikmati hasil panen yang memuaskan dengan bibit dari CV Agro Utama Mandiri Lestari. Segera kunjungi CV Agro Utama Mandiri Lestari, Desa Mangunrejo, Ngadiluih, Kediri, melayani pembelian grosir maupun eceran. Untuk konsultasi lebih lanjut hubungi telepon 085 748 700 800 085 748 700 800. Mari bersama sukses bertani mandiri dengan bibit berkualitas dari CV Agro Utama Mandiri Lestari. Info Express. Komisi 3 DPR resmi memulai pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, terorisme hingga narkotika melalui pendekatan pemulihan kerugian.